Bab 4229. Kesempatan terbaik untuk menampilkan diri. Apa yang membuat Rain marah? Taois Huangmu dan yang lainnya tidak mengerti bahwa Suezu sedang berperang dan apa hubungannya dengan Rain. Namun, Rain ini selalu aneh, jadi semua kultivator sudah agak kebal. Mulai kapalnya, pergi dan lihatlah. Erikin tahu apa yang dipikirkan Rain dan memerintahkan ketua sekte untuk berangkat mengejarnya. Dia tidak tahu situasi di sana, jadi jelas berbahaya bagi Rain untuk menyelamatkan sang pahlawan sendirian. Dan binatang laut ini, bukankah tingkat kultivasi 3 penurunan yang dia temui sebelumnya? Tapi mungkin tidak, jika itu benar-benar pria itu, Sierra Kin dan yang lainnya tidak akan bisa melawannya. Senior, lalu aku melihat semua kultivator mulai mengedarkan auranya dan siap bertarung kapan saja. Kultivator yang mendarat di perahu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Aku sudah selesai menjelaskan berita, mengapa kamu malah melupakan keberadaanku? Kalian mundur, binatang laut ini akan menyerang. Di permukaan laut, ombaknya kasar dan keruh. Langit telah lama diselimuti awan gelap, kehampaan bergetar tanpa henti. Di tengah angin kencang dan gelombang, Sierra Kin memiliki wajah serius, memegang pedang abadi, memimpin puluhan orang dari istana bintang di Suezu, lalu melawan binatang laut besar. Binatang laut ini bukanlah seperti yang ditebak oleh Erikin atau bahkan seekor binatang kura-kura, melainkan makhluk besar seperti cumi-cumi. Tubuh besar benda ini sebagian besar tersembunyi di air laut, hanya lengan dan kakinya yang besar yang tiba-tiba terlempar seperti pohon willow, bergegas keluar dari laut, lalu menyerang ke arah para kultivator. Melihat lengan dan kaki yang tebal itu menyapu ke arahnya, begitu menyentuhnya, itu akan membunuh atau melukai. Ekspresi Tony Feng dan beberapa tetua Suezu berubah drastis, mereka segera mengelak. Sambil menghindar, binatang laut itu memuntahkan panah air yang membubung ke langit, menyerang orang-orang yang menghindar. Semua orang ingin menghindari lengan dan kaki binatang itu, pada saat yang sama menghindari panah air. Beberapa kultivator terkena dan pakaian mereka berlumuran darah. Tanah beku. Melihat situasinya tidak menguntungkan, wajah Sierra Kin terlihat serius dan tangannya disegel. Sejumlah besar reiki keluar dari tubuh, berubah menjadi pedang es dan salju yang panjang di depan Sierra Kin. Kemudian Sierra Kin memegang pedang di kedua tangan, melompat ke bawah, menusuk ujung pedang langsung ke laut. Duar. Ketika pedang panjang jatuh, embun beku yang tak terhitung melonjak ke segala arah dengan pedang es sebagai pusatnya. Laut membeku, anak panah air yang keluar dari laut itu membeku menjadi patung es. Bahkan lengan dan kaki cumi-cumi itu tertahan di atas es, tidak bisa maju atau mundur. Aku sudah membekukannya. Sentuhan pucat melintas di wajah Sierra Kin. Yang lain mundur, aku akan menjebak binatang ini. Ketua sekte, Tetua Feng, hari sudah mulai gelap, kamu pergi dan selamatkan Tetua Wen. Ya. Para tetua menangkupkan tangan mereka, menerobos es, dan bergegas menuju binatang laut itu. Alasan mengapa Suezu dan yang lainnya bertempur melawan monster laut puncak ini di puncak fase penilaian 2 kegagalan di lautan ini adalah karena monster laut itu menyerang tanpa alasan sebelumnya. Terlebih lagi, Tetua Wen ditelan oleh cumi-cumi hanya karena dia melindungi murid Suezu agar tidak terluka. Jadi Sierra Kin dan yang lainnya sangat ingin menyelamatkan Penatua Wen ini. Roar. Dan merasa bahwa beberapa lengan dan kakinya disegel oleh Sierra Kin, ada beberapa manusia kecil yang bergegas ke arahnya. Binatang laut cumi-cumi itu juga sedikit marah. 3 lengan dan kaki di bawahnya dengan gesit bergegas menuju beberapa tetua, sambil membuka dan menutup mulut mereka.
panah air yang tak terhitung jumlahnya bercampur dalam gelombang, menyapu dua yang tersisa. Menghadapi serangan seperti itu, meskipun ketua sekte dan dua lainnya ingin menyelamatkan orang, mereka hanya bisa menghindari tepi untuk sementara dan menahan serangan gila binatang laut itu. Bagaimana ini? Melihat situasi pertempuran menjadi genting, Sierra King juga sangat cemas. Penatua Wen ditelan, lalu mati di dalam perut binatang laut ini di beberapa titik. Apalagi langit semakin lama semakin larut, begitu lautan warisan berubah menjadi lautan darah, darah manusia terus memadat, mereka mau tidak mau harus pergi. Tapi dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyegel binatang laut itu, tidak ada cara untuk membantu ketua sekte dan dua orang lainnya. Tuan Istana, mari kita pergi bersama. Tony Feng dan yang lainnya juga sangat cemas, lalu berkata kepada Sierra King. Tidak, kamu tidak cukup kuat untuk mati. Sierra King menggertakkan giginya. Dia ragu apakah akan menggunakan kartu as terbesar dan mati-matian menyelamatkan Penatua di bawah. Hosh. Dan pada saat ini, di langit jauh, sebuah parit yang dalam dibajak oleh ombak. Tuan Istana Qin, jangan khawatir, aku akan membantumu. Sesosok mengendarai angin dan ombak, terus mendekat. Eric Qin. Sierra Qin linglung sejenak, tetapi ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa orang yang datang adalah seorang kultivator muda yang aneh. Apalagi dia adalah seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan. Orang ini, sepertinya pernah bersama Tobi Qiu sebelumnya. Untuk apa dia di sini? Sebelum Sierra Qin bisa mengetahuinya, dia hanya mendengar ledakan. Setelah Rain terbang, dia tidak menjelaskan banyak sama sekali, langsung bergegas ke laut, menuju cumi-cumi itu. Mata Rain penuh kegembiraan saat ini, dia merasakan darahnya mendidih. Dewi yang dia sukai sedang dalam bahaya dan dia kebetulan bertemu dengannya. Ini adalah momen terbaik baginya untuk menunjukkan kepahlawanannya. Ini adalah keberuntungan. Bagaimanapun itu, dia harus menyelesaikannya dengan indah, kemudian mengejutkan semua orang, termasuk Sierra Qin. Saat ini, meski cumi-cumi di depannya sangat jelek, ia terlihat cukup menyenangkan di mata Rain. Lagi pula, tanpamu idiot, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menampilkan diri. Namun, aku minta maaf, untuk kebahagiaan seumur hidupku, aku hanya bisa membunuhmu. Naga transformasi pasir. Meski tidak ada sumber energi di laut, itu bukan masalah besar bagi orang berbakat seperti Rain. Sejumlah besar sumber energi terkondensasi di laut, berubah menjadi naga bumi besar dengan gigi dan cakar, tubuhnya tidak kalah dengan binatang laut besar itu. Armor naga kembali. Segera setelah itu, Rain mengangkat tangannya lagi. Naga bumi yang baru lahir ini sekali lagi dipenuhi dengan kecemerlangan, pelindung kondensasi yang memancarkan cahaya Reiki. Naga bumi yang bersenjata lengkap meraung dan bergegas menuju binatang laut itu begitu Rain mengulurkan jarinya. Roar! Binatang laut itu juga sangat marah. Ketika merasakan ancaman dari naga bumi, lengan dan kakinya yang tersisa mengguncang para tetua terlebih dahulu, kemudian mereka semua membombardir naga bumi. Panah air mengamuk lebih gila lagi. Bang bang bang. Namun, naga bumi tidak mengelak, semua serangan itu terguncang oleh baju besi naga yang melekat padanya. Pada saat ini, air laut tampak mendidih, semburan air yang terus-menerus meledak membubung ke langit. Dengan raungan, ketiga lengan dan kaki naga bumi dan binatang laut terjerat. Binatang laut itu ingin menggunakan lengan dan kakinya untuk menggulung naga bumi dan mencekiknya berkeping-keping. Tapi naga bumi membuka mulutnya dan menggigit pergelangan tangan dan kakinya. Dua raksasa terjerat di laut, kejutan besar melanda 4 arah.
Sierakin menggertakkan giginya dan memegangi binatang laut itu dengan erat, mencegahnya kabur. Teman Seiman, cumi-cumi ini menelanku, sesepuh Suezu, sebelum membunuhnya, tolong selamatkan orang di dalam perutnya. Melihat Rain juga terbang dengan naga bumi, ketua sekte langsung berteriak. Apakah ia masih menelan orang? Jangan khawatir. Rain menghindar, sosoknya menghilang ke laut dalam sekejap. Karena dia ingin menunjukkan kekuatannya, dia secara alami harus tampil sempurna. Bersambung.